La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Pada para pengajar dari bintang pelajar, ya, yaitu dengan Bapak Adrian dan Bapak Sugiharto. Ya, alhamdulillah telah hadir bersama kita. Ya, terima kasih Pak atas kehadirannya. Ya. Kepada para wali santri yang kami muliakan, para wali santri yang kami muliakan pula, dan kepada anak-anak semuanya, Bani dan Banat yang kami banggakan, insya Allah acara sosialisasi bimbingan belajar dengan bintang pelajar akan kita mulai. Maka perlu kami sampaikan di sini bahwasanya untuk acara akan langsung kita serahkan kepada beliau dari bintang pelajar, dan dimohon kepada seluruh santri dan santriwati untuk menyimaknya dengan baik, tidak ada yang ngobrol misalkan, ya, mohon disimak dengan baik. Dan begitu juga di Banat, ya, walaupun dengan Zoom, insya Allah dibantu didampingi oleh para ustadzah di sana, juga untuk segera dimohon untuk menyimak dengan baik. Jadi sebelumnya kami informasikan bahwasanya ini adalah program pertama Pak, ya. Bimbingan belajar di kelas 12 dimulai dari awal tahun. Ya, ini harapannya semoga bisa optimal Pak, bisa maksimal bekal mereka untuk nanti mendaftar di perguruan tinggi, di tes perguruan tinggi. Ya, mungkin ini ya untuk waktunya, ya, sebagai informasi mungkin bahwasanya ini nanti masuk di jam KBM, yaitu di hari Senin sama Rabu insya Allah, ya, di jam 7 ke 8. Ya, baik, tidak perlu panjang lebar dari anak. Ya, insya Allah langsung saja kami persilahkan, ya, kepada Bapak Adrian dan Bapak Sugi, ya, untuk memaparkan, ya, bintang pelajar ini, dan mungkin sebelumnya bisa menyampaikan Pak, mungkin macet atau apa, ya, biar lega nih anak-anak. Ya. Baik Pak, demikian kami waktu dan teman silakan kepada Bapak Sugi dan Bapak Adrian. Sekali lagi mohon anak-anak menyimak dengan sebaik-baiknya dan siapkan pertanyaannya. Kalau ada yang jelas nanti ditanyakan. Baik. Ya, silakan. Beda nggak suaranya? Oh, share ya. Oh, enggak. Jadi karena aku kokoh dulu ya. Selanjutnya ada saya akan sebentar. Kalau jadi berapa orang yang masuk PTN? Oh, sisanya non PTN berarti. Kemampuannya dan seterusnya gitu ya. Oke. Coba teman-teman. Ada saya 20-an lah ya, karena dia saja. Iya. Oke, ini apa tadi Pak? Satu antum yang itu sekarang crossnya antum Adrian antum cari kasih dia di bos. Waduh ya, bos harus sekolah ini kan. Ya, tetap jadikan dia host.
Ya, sip. Oke. Beda lagi. Sebentar. Kalau Hah? Kemudian dari 3D, kebetulan pacarnya di luar jadi nanti kenapa kita dibilang di sini salah satu kalau ada masuk PTN kita akan bantu bersama dan untuk membantu pelajaran pendidikan di kurang kesehatan ini pendidikan. Jadi penjelasannya ada dari pendidikan dan nah saat ini pekerjaan menggunakan itu kita fokusnya ke pendidikan. Jadi dari sekarang kita ke pendidikan. Yang dari sekarang soal pendidikan itu tidak ada yang terima kok. Terus mengerjakannya kurang lebih totalnya kurang lebih satu. Jelas suaranya. Kalau kita kan yang sebagai rekan kita atau sebenarnya sudah diperlukan sebelumnya dengan itu kita masuk tidak ada tenaga itu ada berarti ini kalian itu berdasarkan ini selain ada jadi ada di sini kita saya memang masuk di khusus ya ada di masuk dan ini masuk ke yang pertama membutuhkan adalah eksekusinya karena soalnya kita bisa sekian kali ketemu ya kan ada dua keseriusan pertama adalah mengerjakan belajar secara serius karena soal pendidikan itu nggak gampang kita harus selesai dari 900.000 peserta sampai ya sekitar 800-900.000 peserta ya peserta yang masuk ke PDK dan bukan hanya tahunnya jasa pelanggaran tapi tahun-tahun 2 tahun lalu juga masih bisa ditanya. Jadi yang pertama keseriusan kali ini dalam belajar pada sesi seperti ada dulu dari kita belajar dari sini. Nah kita mau banyak tuh soal-soal yang terkait terus yang kedua karena kita masih ada ini dibutuhkan dari yang masuk PTN belajar mandiri selama di asrama. Begitu belajar mandiri nanti kita bukan modul ada aplikasi. Nah minimal modul yang sudah nanti kita buat itu ialah langsung. Untuk ada yang kawan-kawan lulus itu tingkat kesulitannya sangat tinggi. Dia tinggi banget kalau itu. Jadi masuk itu dia langsung ada solusinya itu tinggi. Karena karena kesulitan pandeminya bagus solusinya. Nah terus yang berikutnya itu kan nanti kita ada beberapa kali kita kurang lebih sekitar 4-5 kali selama saya kalau ini 4-5 kali itu pastikan mengerjakan serius. Gimana yang disesuaikan yang sudah ada di ini 14 pertanyaan ya sekarang. Jadi kita akan ada sekitar 4-5 rekor. Ada beberapa program. Yang pertama program belajarnya sepekan 2 kali. Kemudian yang kedua lewatnya kurang lebih 4-5 kali sampai dengan pelaksanaan TBK. Kemudian yang berikutnya ada psikotes sama tes IQ. Psikotes itu nanti ada tes IQ dan ada tes minat dan bakat. Jadi ada nanti fokusnya masuk PTN itu sudah sesuai
dengan minat dan bakatnya gitu. Jadi misalnya minatnya ternyata pas di ISID itu dengan dan bakatnya kesehatan, dokter misalnya. Nah, dicek tuh sama lingkungan dari segi tesnya itu ternyata kesehatan, dokter atau yang lulus sama kesehatan. Gitu. Nah, pas dicek itu ternyata kejadian. Nah, dicek aja minat dan bakat ada ini. Secara keinginan ya. Nanti kita akan cek secara psikologis dari hasil psikotes, kemudian kita akan cek secara mental. Nah, psikotes kemudian ada berikutnya programnya adalah tes diagnostik. Tes diagnostik ini nanti di awal ada karena kita ada ujian awal itu untuk mengukur kemampuan di awal sejauh mana bisa mengerjakan soal-soal UTBK gitu ya. Jadi ada nanti akan ada banyak program-program yang akan nanti ada yang akan hadapi di kelas 12 ini memang akan banyak. Tantangannya akan banyak, akan menghadapi PKA, akan menghadapi ujian BK, ujian sekolah, ujian hafalan, ujian intinya gitu ya kan banyak banget ya. Jadi harus benar-benar bagi waktu, begitu ya. Sehingga nanti tidak ada urusannya harus. Nah, berikutnya yang paling akhir nanti ada program untuk kita konsultasi. Jadi konsultasi ke kebutuhan atau kebutuhan dari masuk ke PTN. PTN-nya mana sama hasil teori. Jadi diusahakan setiap teori itu serius, sehingga hasilnya nanti bagus. Gitu ya. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan ya, yang ditanyakan sebelum kita saya untuk program yang dipelajari. Jadi silakan kalau yang mau ditanyakan. Kemudian kita belum menjelaskan ya, masih saya seperti dari apa di tes dunia. Kita akan sesuaikan. Silakan ya, bila yang mau ditanyakan ya. Oke, kita akan ada TKA. Jadi timeline ini jadi akan ada TKA di sekitar bulan Oktober atau November terakhirnya. TKA SMA jadi sekitar Oktober dan November. Jadi setelah ini, setelah masuk sini, ada nanti akan banyak fokus di TKA juga. Kemudian di semester 2 kita akan ada namanya beberapa kali TO, namanya TO UTBK, yang nanti akan membantu untuk kalian pemilihan PTN yang dibutuhkan. Terus yang ketiga, kita ada program yang namanya Learning Journey. Jadi setiap hari nanti punya aplikasi sendiri masing-masing menggunakan Cek, ya, sudah masuk suaranya? Oh, sudah. Ya. Ayah bunda yang di rumah, apakah sudah terdengar suaranya? Alhamdulillah sudah jelas. Oke.
Ini perlu diulang kembali, sebenarnya nanti untuk presentasinya masih akan ada sekitar 2 menit lagi ya. Ya, 2 menit lagi. Nah, nanti akan penjelasan lebih rincinya oleh Pak Adrian. Ini sambil menunggu dikoneksikan dengan Zoom-nya ya. Sudah lebih jelas ya. Oke. Atau materinya dipindah ke sini. Materinya dipindah ke sini. Iya, kami udah matikan aja kali Pak. Lu dimatiin suaranya dimatiin. Ini udah dimatiin, jadi paling ke sini dia Pak suaranya. Materi. Oke. Baik. Ini mohon maaf ada kendala suara, sedang kita perbaiki sedikit lagi. Oke, kita sebelum menunggu diulang kembali ya Bunda yang ada di rumah bahwa yang pertama program bintang pelajar nanti detailnya oleh Pak Adrian bahwa nanti kita akan ada pembelajaran sepekan kurang lebih 2 kali. Kemudian nanti akan ada tryout kurang lebih 4 sampai 5 kali selama sampai 1 tahun ya Bunda. Kemudian nanti ada program psikotes. Psikotes ini nanti berhubungan dengan minat dan bakat dari anak-anak begitu ya, minat dan bakat. Kemudian ada tes IQ, hasil IQ nanti untuk intelijensi anak-anak. Kemudian nanti juga ada program untuk konsultasi pemilihan PTN. Nah, nanti membantu pilihan PTN yang diharapkan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Kemudian yang terakhir ada Achievement Motivation Training. Nah, nanti oleh pembicara tersendiri yang nanti kita datangkan langsung dari bintang pelajar begitu. Nah, program-program ini nanti akan insya Allah dimulai dari bulan Agustus ini dan sampai dengan nanti pelaksanaan PTN begitu ya Bunda. Sambil menunggu koneksi Zoom oleh pemateri. Ya. Silakan Ayah Bunda jika ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai. Yang ini enggak ada. Oke. Energi. Yang green. Baik Ayah Bunda dan adik-adik, kita lanjut informasi lebih rincinya dengan Pak Adrian ya. Mohon disimak. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti nih nggak sampai kita nggak selesai. Siap benar. Ini suara tuh masuk. Justru dia dari sini pakai clip on. Sekarang nggak bisa. Bisa. Dah. Oke. Nah, kelasnya udah banyak jadi juga di sini kayaknya. Suaranya. Jadi antara dua yang lama yang sudah lama juga bagi Nah, tadi berapa orang masuk ke PTN? 20-an. 20-an ada ya, paling 100. Cuma belum yang banyak itu belum ketahuan banyak ini ada yang sekian orang ya. Jadi kalau di dia yang tahu ada 70 sekian siswa ya, yang tadi banyaknya ada sekitar 40-an. Kemudian nanti
ada yang semua masuk ke PTNP. Baik, seperti itu. Oke, Masuk sana. belum dijawab. Masuk, masuk. Masuk sih. Betul. Saya Oh, ini berarti ini masih salah satu. Ini nih kali ini. Ini nih. SMS system. Bukan ya. Berarti ini nggak jalan di sini. Balikin lagi dulu. Oh, wow. Oke, silakan. Oh, kalau Mas Sat, pakai yang tadi gini, dia duduk di sini. Sat, pakai yang tadi itu. Saya di situ. Sugi, saya belum bisa nih. Belum bisa. Saya ini. Oke, atas. Hmm. Saya sama dosen. Saya lihat apa sebagai saya kasih sistem. Coba lagi. Enggak ada. Enggak ada. Sugiharto. Jadi kan Bismillah. Dia masuk ke dalam juga, Sat. Bismillah. Apakah sudah jelas di Zoom-nya suaranya? Yang di sini? Yang di sini jelas suaranya? Jelas ya? Berarti pakai ini. Silahkan di... Sudah bisa dimulai? Zoom yang agak Dengan pikiran Iya.
Langsung. Saat itu udah. Oh yes, mati. Oke, itu juga di remote dulu sama tim saya. Udah. Oke, kita langsung mulai ya. Udah bisa start? Udah. Udah nih. Sudah. Sudah. Matiin aja. Ya, udah. Oke ya. Oke ya. Ini saya nyalain nggak nih? Oh, saya. Oh iya udah. Nggak usah juga. Cek tes 1 2 3. Tes. Lumayan apa ya? Oke. Baik, kita bisa mulai lagi ya. Maaf, ini ada kendala. Belum kelihatan. Oke, baik, Bapak Ibu yang ada di rumah dan adik-adik yang ada di sini ya, di NTM ya. Kami ingin menyampaikan suara ya. Tes 1 2 3. Tes. Cukup ya. Oke. Baik, pada kali ini kami ingin menyampaikan tentang program sukses TKA dan SNBT 2027. Strategi persiapan dan tampil TKA dan TBK dengan cara tepat dan waktu yang singkat. Ini kita di Ibnu Taimiyah. Perkenalkan saya Adrian Irfazola, manajer lembaga mitra Bintang Pelajar. Next. Oke. Ya lambatnya. Oke. Baik, kalau kita melihat Bapak Ibu di rumah dan adik-adik di sini ya, bahwa kita melihat perjalanan menuju masa depan Ananda itu, kalian semua itu dari SD sampai kemudian karir di masa depan. Jadi kalau kita melihat di sini, itu dipakai panah ya. Jadi kalau SD itu adalah fondasi untuk ketika kalian membentuk sebuah karakter dan kebiasaan belajar ya tentunya ya. Jadi tentu akan memilih mungkin dari SDIT nanti, kemudian ke SMP, mungkin SMP Ibnu Taimiyah, kemudian MA Ibnu Taimiyah, kemudian persiapan ke TKA dan UTBK nanti. Nah, makanya perlu pendamping TARA menuju ke PTN impiannya. Kemudian sampai nanti lulus di PTN favorit dan kemudian mendapatkan karir di masa depan, tentu berprestasi tinggi dan berakhlak terpuji. Jadi jangan sampai nanti hanya lulus PTN tetapi tetap korupsi, tetap kemudian tidak amanah, tidak jujur dan sebagainya. Lanjut. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di sini. Sudah next. Oke, ini agak slow. Oke. Bintang Pelajar, ini sebuah bimbel Islami untuk prestasi tinggi dan alat terpuji. Alhamdulillah kita udah berdiri sejak tahun 1995. Kemudian kita juga hadir di seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian kita juga satu manajemen, yaitu satu standar mutu, bukan franchise. Kemudian kami juga berpengalaman mendampingi siswa dari sekolah-sekolah unggulan menuju PTN favorit. Kemudian yang terakhir adalah alhamdulillah dengan izin Allah Bintang Pelajar juga memiliki sekolah ya, SMP dan SMA boarding school Bintang Pelajar.
Ini suaranya ini nggak, Ustaz? Kalau di sini Eh, di Zoom belum ada respon, kita udah hanya. Tapi Oh kalau gitu. di sini jadi gema. Gema ya. Kayaknya Bapak ini dikatasin ini nggak usah pakai. Ini usah pakai. Enggak, ini nggak usah pakai. Gitu. Ya, karena yang di Zoom pakai ini dikatakan sedikit aja. Nah, anak bisa dengar. Nah, anak tidak Oh gitu. Tes 1 2 3. Dengaran ya. Pas nih suaranya. Oke, baik. Tujuan kami adalah yang pertama adalah bahwa nanti siswa kelas 12 SMA Ibnu Taimiyah ini mencapai nilai TOTKA di lebih dari 70 untuk tiap mapelnya. Jadi mapel itu nanti ada mapel wajib meliputi ada matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kalau TKA ya. Kemudian mapel pilihannya sesuai dengan pilihan nanti ada di mana. Apakah di fisika, kimia, biologi dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tujuan kami 80% siswa dan siswi Banin dan Banat itu mencapai nilai TOTKA lebih dari 600. Oke, kemudian sasarannya adalah kita melihat bahwa 100% siswa MA Ibnu Taimiyah ini mahir dan terampil dalam mengerjakan soal TKA dan SNBT untuk TP 2027 sampai 2028. Cepat aja kali ya. Oke, mau soal. Oke, kalau kita melihat ada 5 tantangan utama ketika TKA ini dijalankan. Jadi adik-adik perlu pahami, ada 5 yang kita lihat. Pertama adalah cakupan materinya itu luas. Nah, dampaknya adalah sulit untuk menguasai seluruh kompetensi. Jadi kalau kita melihat cakupan materi luas ini, artinya dia nanti ada matematika wajib, kemudian ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, dan sebagainya, tergantung pilihannya. Nah, kemudian yang kedua adalah soal berbasis penalaran, sehingga memang butuhkan kemampuan berpikir kritis, kemudian logis dan analitis. Kemudian dampaknya adalah ini tidak cukup hanya menghafal saja. Jadi kalau kita melihat kalau menghafal misalkan 80 dikali 30 tinggal dicoret ya, kalau ini enggak, dia butuh penalaran yang lebih daripada itu. Kemudian yang ketiga, perlu manajemen waktu, karena dampaknya ini juga cukup positif ya, cukup negatif kalau kita tidak bisa memanage waktu dalam pengerjaan soal. Itu banyak soal yang tidak diselesaikan nanti dan nilai TKA juga mungkin tidak akan bagus. Kemudian yang berikutnya adalah kelemahan konsep dasar. Kelemahan konsep dasar, belum Mas. Kelemahan konsep dasar. Kemudian sulit menyelesaikan soal kompleks, dan kemudian yang kelima adalah kesiapan mental, menyebabkan kita akan performa kita akan menurun. Itu yang kita melihat sebuah tantangan ketika mengerjakan soal-soal TKA nantinya. Next. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa keketatan jalur SNBT masuk ke PTN nanti. Nah, adik-adik itu nanti kalau kita melihat di 3 tahun terakhir ya, itu hanya 29% yang kemudian lulus ke PTN melalui jalur SNBT. Termasuk juga kakak-kakak kelas kalian yang tahun lalu kita sama-sama bintang pelajar ya. Jadi kalau kita melihat tahun 2026 itu 871 peserta yang ikut tes itu hanya lulus dan diterima hanya 256. Sisa itu gagal. Nah, keketatan masuk ke PTN ini tidak hanya sebatas bersaing dengan seangkatan saja, tetapi kalian juga akan bersaing dengan nanti anak-anak gap year, kakak kelas yang masih diberi kesempatan untuk ikut di SNBT seperti itu. Jadi cukup ketat ya masuk ke PTN ini. Lanjut. Nah, kemudian kita melihat juga bahwa keketatan masuk PTN ini isinya enggak pakai apa ini? Telkomsel. Ya. Sudah terlihat PPT setelah itu? Belum ya? Belum muncul. Internet. Pakai ini spot. Oke. Belum ya? Loading. Loadingnya gantung. Nah, kita melihat juga bahwa ketatnya masuk PTN ini bahwa nanti yang dites itu tidak hanya materi-materi organik, jadi tidak hanya materi fisika, kimia, dan lain sebagainya, tapi juga berdasarkan soal-soalnya ada 7 subtes yang nanti akan dikerjakan. Jadi meliputi penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, gitu. Kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis, penalaran matematika,
literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Jadi di sini nggak ada matematika dasar, tidak ada fisika, tidak ada kimia, biologi, atau misalkan sejarah, geografi, ini nggak ada di sini. Jadi murni ini adalah alat tes yang dites itu hanya 7 subtes ini. Jadi 7 subtes ini yang kemudian akan dites yang itu tidak ada kaitannya dengan materi-materi yang dipelajari di sekolah, sehingga butuh penalaran. Nah, kemudian kita melihat juga bahwa kuota masuk ke PTN ini itu 30-40% hanya diterima melalui jalur SNBT. Sisanya ada di undangan, di SNBP, dan ada di jalur mandiri. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa persaingan sangat ketat yang sebagaimana saya sampaikan tadi ya adik-adik semuanya dan ayah bunda juga, bahwa anak-anak ini nggak bersaing dengan seangkatan saja se-Indonesia, tapi juga bersaing dengan gap year. Kakak kelas 2 tahun yang lalu yang belum lulus KPTN dan mencoba lagi untuk ikut di jalur SNBT. Kemudian yang ketiga itu hanya menguji tes potensi skolastik dan literasi, yang tadi yang 7 subtes tadi ya, yang kalian lihat di situ. Kemudian yang keempat adalah tingkat kesulitan soal juga HOTS ya. Jadi soal-soal di tes tersebut mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti itu. Next. Nah, kemudian faktor penghambat yang kita lihat adalah kenapa sih susah banget masuk ke PTN? Pertama, adik-adik ini mungkin belum punya goal setting yang tepat. Jadi belum mantap mau jadi dokter, jadi insinyur, jadi pendidik, atau mau di mana sosial, jadi hakim dan sebagainya, ini belum. Jadi belum punya goal setting. Nah, maka perlu goal setting nanti itu. Belum kemudian memantapkan diri mau kemana sih nanti kuliahnya, cita-citanya mau kemana sih? Apa mau tetap di dinia atau ke PTN misalkan, satu itu. Kemudian yang kedua, apakah mau ke dokter, psikolog, atau mana? Ini juga belum jelas. Jadi nanti akan kita jelas dengan adanya tes diagnostik, psikotes, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, faktor penghambat yang kami lihat adalah bahwa Anda itu belum menguasai materi ini, karena materi ini kaitannya ada ke skolastik dan literasi. Jadi bukan materi-materi umum yang dipelajari di sekolah atau di kelas-kelas umum. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, belum terbiasa dengan soal-soal. Dan yang keempat, kadang tidak bisa mengukur diri, jadi kemampuannya mungkin belum masih kemampuan biasa, tapi target cukup tinggi. Nah, ini juga menjadi faktor penghambat. Dan yang kelima adalah minimnya konseling. Makanya perlu ada konseling nanti ketika memutuskan masuk ke PTN mana, ke prodi mana, dan sebagainya. Nah, kemudian kita melihat bahwa untuk merancang sukses tersebut, ada beberapa hal yang kemudian kita harus lewati. Yang pertama adalah di awal nanti bintang pelajar akan melakukan tes minat bakat. Nah, melalui tes IQ dan tes bakat. Jadi kita ingin tahu bahwa adik-adik ini sebenarnya nanti dari segi IQ dan bakatnya nyambung apa enggak gitu. Jadi misalkan dari segi bakat kita akan menggunakan alat tes itu SDS Holland, sedangkan ke minatnya kita akan menggunakan IST. Jadi alat tes yang kita gunakan adalah alat tes yang kemudian untuk mengukur adik-adik itu sebatas mana gitu kemampuannya. Jadi kalau misalkan bakatnya sebenarnya kemana sih? Apakah ke sains atau ke sosial? Nah, ini akan kita lihat nanti di situ. Nah, kemudian IQ-nya nyambung apa enggak dengan bakatnya tadi. Nah, nanti akan kita pelajari situ. Nah, kemudian yang kedua adalah kita sudah tahu bahwa kita bakatnya di mana atau minatnya di mana. Kalian sudah harus menetapkan profesi yang diminati mana. Contoh misalkan kalau dari segi bakatnya masuknya misalkan jadi psikolog misalkan. Nah, berarti sudah harus menetapkan jadi psikolog di mana gitu. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menetapkan PTN-nya di mana. Berarti apakah UI, apakah di Undip, apa di Unpad, atau di mana jadi psikolognya. Seperti itu. Dan yang keempat adalah tentu berusaha dan berdoa. Kita berlatih terus untuk kemudian belajar secara intensif di SNBT dan di manapun. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga ingin sampaikan portofolio sekolah-sekolah yang sudah kerjasama dengan bintang pelajar. Ini banyak ada MAN IC, beberapa MAN IC kerjasama dengan kita. Kemudian juga ada ZAT IGBS Cianjur, SMA Al Andalus, juga kerjasama dengan kami. Nah, kemudian kita juga kerjasama dengan Ibnu Taimiyah, tahun lalu kita juga sudah kerjasama.
kemudian Ananja, kemudian SMA Daring Ilman yang ada di Padang, dan beberapa sekolah lain yang ada di Indonesia ini. Next. Nah, ini adalah dokumentasi kami yang sudah kerjasama dengan di beberapa sekolah, gitu ya. Penandatangan kami dengan Minhaj, dengan kemudian Al-Irsad Kerawang, dan beberapa sekolah lain di Indonesia. Nah, kemudian kita melihat student journey-nya adalah seperti ini adik-adik semuanya ya, dan ayah bunda. Jadi dari awal fase pertama kali kita mulai belajar itu adalah kita akan ada profiling siswa dulu untuk mengetahui profilnya kemana. Nah, maka nanti akan ada tes IQ tadi ya, tes IQ, kemudian tes bakatnya kemana. Nah, kemudian ada tes diagnostik. Tes diagnostik ini untuk mengetahui awal kemampuannya di mana, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fase kedua, itu fase pembelajaran. Maka diadakan kegiatan pembelajaran, evaluasi tryout, kemudian kita ada nanti Achievement Motivation Training atau AMT untuk memotivasi adik-adik ini kemampuan seperti apa namanya itu, untuk memotivasi bahwa terus untuk mencapai cita-cita dan sebagainya. Kemudian fase ketiga adalah pendampingan. Maka nanti akan ada pertemuan orang tua siswa, kemudian konsultasi penjurusan minat dan bakat, kemudian pendampingan pemilihan prodi dan PTN. Dan fase terakhir adalah kita akan ada nanti super intensif di TKA dan UTBK dan super intensif mandiri. Maka nanti Ananda ini atau adik-adik ini belum lulus di PTN-nya dan melalui jalur SNBT, maka akan kita bantu nanti di intensif mandirinya. Nah, kita ada beberapa klaster ya, jadi di UTUL UGM, SEMA UI dan sebagainya. Nah, ini pemetaan awal yang kami sampaikan. Jadi untuk menentukan tujuan, kemudian mengenali hambatan, menyusun strategi, kemudian melangkah menuju tujuan. Dan kita konsisten ya, konsisten dan komitmen dengan apa yang sudah kita pilih. Jadi kalau mau jadi dokter, dokternya di mana? Di UI. Berarti ngambil pendidikan dokter UI. Atau ITB, misalkan ITB ngambil misalkan teknik kimia, misalkan, dan sebagainya. Harus mantap di jurusan sudah dipilih. Seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, kemudian berapa sih biayanya? Gitu. Nah, ini yang cukup menarik ya, biaya bunda dan sebagainya. Masih loading, kalau biaya mau loading ya. Oke. Nggak keluar kalau biaya nih. Nah, ini biaya. Jadi ini adalah program pendampingan kelas 12 MA Biotemia. Oke, sudah terlihat. Namanya Tembus 10 PTN Favorit dan Sukses TKA. Jadi jumlah pertemuan nanti ada 60 kali pertemuan. Bisa lebih juga, nanti kita lihat kondisinya. Ini di luar yang intensif mandiri ya. Jadi mandiri itu gratis tapi online. Kemudian satu kali pertemuannya adalah 90 menit per pertemuan. Nanti adik-adik itu akan mendapatkan nanti modul cetak UTBK, kemudian dapat worksheet, kemudian dapat learning management system, itu adalah aplikasi yang digunakan oleh bintang pelajar untuk mengetahui dan mengerjakan TO di situ. Di samping kemudian juga melihat learning journey di dalamnya dan sebagainya. Kemudian fasilitasnya nanti akan dapat psikotes, dapat tes diagnostik, dapat DO UTBK sebanyak 5 kali, dan TKA juga kita kasih di TO juga. Ada konsultasi akademik dan penjurusan, jadi nanti ada konsul penjurusan, mau jurusan mana, masuk di PTN nanti ada konsultasi juga, dari hasil TO tentunya, dan kita akan melibatkan orang tua. Dan yang berikutnya ada training motivasi, jadi ada AMT nanti 1 tahun itu 2 kali, jadi nanti akan ada bimbing konseling kami datang ke sini untuk memotivasi adik-adik untuk terus bersemangat ya, bersama menjadi pejuang PTN itu. Kemudian ada sistem informasi penjurusan kuliah. Kemudian di sistem informasi penjurusan kuliah ini ada nanti di LMS, di Learning Management System. Jadi bisa dicoba-coba nanti di situ mau masuk ke PTN mana dan prodi mana, nanti katakan kita ajarkan oleh konselingnya seperti itu. Kemudian ada pertemuan orang tua siswa dan ada pemantapan ujian sekolah yang kita bantu ya.
sampai ke UTBK dan flight seleksi ke Mandiri juga kita bantu nanti. Nah, dengan fasilitas seperti ini, nah biayanya dari 8,5 juta kita coret ya. Dan khusus untuk Ibnu kita kasih di angka 4.450.000. Ini bisa dicicil selama 3 kali ya. 3 kali cicilan kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Nah, pembelajaran BP ini manajemennya seperti ini. Jadi pemaparan konsep dulu 15 menit, kemudian 40 menit itu adalah kupas tuntas soal TKA, dan 25 menit diskusi, setelah 10 menit nanti ada kuis atau post test. Jadi selama 90 menit ini betul-betul kita arahkan nanti adik-adik untuk bisa belajar dengan lebih maksimal, waktu termanfaatkan dengan baik, sampai kemudian mengerjakan soal kita di kuis atau ada post test harian tersebut. Ini sudah deh. Sampai kemudian ada laporan perkembangan belajarnya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih Ayah Bunda dan adik-adik semuanya. Kita bisa lihat di sini dan kita lanjutkan juga dengan diskusi barangkali ya. Apa yang bisa didapatkan, apa yang kita bantu dan kita pelajari untuk mewujudkan cita-citanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz. Jadi screen dari soal masih banyak. Cek, dengaran. Tes. Kayak gitu. Cek. Baik, alhamdulillah sudah dipaparkan sosialisasi bimbingan belajar bersama bintang pelajar yang begitu detail, yang pada ujungnya sudah dijelaskan juga ya untuk biayanya. Ini di chat ada Pak, ada yang chat apakah itu yang tadi itu masih ada diskonnya atau dari pihak Bapak itu? Ada yang apa? Ya. Kita bikin skema aja nanti skema apa ya? Oh gitu. Agak tahun lalu. Ini ada pertanyaan tentang biaya. Mungkin bisa dijawab Pak. Di chat ada 4 juta berapa tadi? Apakah ini ada diskon? Ya, silakan Pak. Nanti setiap anak punya virtual account masing-masing nanti. Jadi yang kita siapkan ya. Jadi langsung bayar ke virtual account masing-masing. Nah, untuk diskonnya, mohon maaf ya Bunda, ini belum bisa kita berikan, tapi akan kita permudah dengan skema cicilan saja. Nah, tahun lalu tuh kita bikin 3 kali, nah tahun ini bisa jadi 4 kali ya. 4 kali bayar sehingga selesai. Berapa lama Pak? Ada yang nanya berapa lama? Sampai Desember aja. Sampai Desember aja. Sampai Desember. Nah, sampai Desember. Gitu. Kita online, kita offline, belajarnya di sini. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi ini sudah langsung masuk ke si tanya jawab ya. Jadi untuk biaya itu sudah diskon 4.450.000 dan ada keringanan yaitu dengan diangsur selama 3 kali Pak ya. 3 kali dan waktunya itu sampai Desember. Ya cukup lama ya. Sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya. Jadi insya Allah ini sangat meringankan. Selanjutnya Pak, pertanyaannya. Ada yang ini Bu Revo mau apa? Oh ada yang mau langsung open mic ya. Baik, terima kasih. Abu, ya, baik Abu Eval, silakan. Ya untuk yang chat insya Allah akan kita bacakan setelah ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada para asatids di pesantren Ibnu Taimiyah dan dari bintang pelajar ya yang akan mengadakan mensupport untuk keperluan SNBT bagi para
santri dan santriwati ya, Bani dan Madan. Saya hanya sekedar ingin menanyakan dari yang sudah disampaikan tadi, Pak ya. Mohon izin, apakah nanti bisa ada difasilitasi dengan semacam grup WhatsApp, Pak? Jadi untuk memonitor absensi daripada santri bimbingan nanti, kemudian laporan tryout yang katanya tadi 5 kali ya. Sebagaimana di pesantren Ibnu Taimiyah selama ini ada grup WhatsApp ya banyak sekali bidang kesantrian, kelas 12, 12C, 12A. Jadi kita bisa memonitor yang kita kan orang tua wali nggak hadir di sana gitu ya. Jadi setidaknya ingin melihat oh hasil tryoutnya berapa gitu ya. Yang pertama, yang kedua berapa, perkembangan berapa. Mungkin itu saja. Terima kasih dan mohon maaf atas jika ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia paling nyala mic mesinnya atau cukup ini? Cukup dia aja. Oke. Baik, Abu siapa tadi? Abu Reval. Abu Wah, Eva. Bu Evan. Reval. Abu Reval ya. Terima kasih banyak atas masukannya. Ya, itu. Pertama, kita ada grup WA nanti. Jadi ada grup WA antara bintang pelajar, pihak sekolah dengan orang tua. Seperti itu. Alhamdulillah. Nah, sehingga nanti kita akan sampaikan setiap proses pembelajaran itu. Misalkan mau belajar apa besok, biasanya H-1 atau H-2 itu udah disampaikan di grup WA. Jadi orang tua tahu besok anak-anaknya belajar penalaran umum, apa penalaran apa pengetahuan kuantitatif dan sebagainya itu tahu. Dengan siapa gurunya dan sebagainya nanti akan kita tahu. Baik, alhamdulillah. Nah, kemudian di grup untuk kehadiran dan sebagainya ada juga di grup ya. Nanti kan kita sampaikan di grup sehingga baik. ketahuan nanti anak-anaknya hadir atau tidak, sakit atau bagaimana itu juga kita iya. sampaikan di grup. Baik. Tapi di grup tidak hanya bintang pelajar dengan orang tua atau wali santri, tetapi juga dengan para ustadz-ustadz yang ada di Ibnu Taimiyah tentunya ya, wali kelas. iya. Gitu. Betul, Jadi baik, bukan baik. kita bikin per kelas Ustaz. Baik, baik, baik. Baik, terima kasih Pak atas Ya. penjelasannya. Iya. Tadi ada pertanyaan di kolom chat ya. Bacain dulu ya. Jadi demikian Abu Reval untuk jawabannya. Semoga sudah jelas. Ada lagi yang mau open mic apa langsung chat? Abu Elviano ya. Baik, Abu Elviano silakan. Bisa satu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyanya langsung. Terima kasih paparannya dari Bintang Pelajar. Afwan, ini Anda sebenarnya masih belum dapat gambaran secara utuh mekanisme terkait kalau zaman dulu kan kita UMPTN, kalau sekarang kan namanya UTBK ya. Ini untuk proses UTBK ini kapan ya, Ustaz ya? Ada yang sana dapat info katanya itu di bulan 11 akan ada tes UTBK ataupun TKA dan sebagainya. Terus kalau zaman kita dulu kan sesudah ujian Eptanas ya di bulan Juni atau Juli baru kemudian UTBK atau UMPTN. Nah, kalau zaman anak kita di sekarang ini kapan proses pelaksanaannya, Ustaz? Langsung jawab ya. Baik Abu Elviano. Terima kasih banyak. Pertama, memang sekarang skema yang dibikin oleh pemerintah itu bahwa di awal-awal tuh nanti TKA dulu, baru kemudian SNBT nanti di bulan April 2027. Nah, TKA di 2026 ini itu adalah di bulan akhir Oktober. Kalau tahun lalu itu di awal November. Tergantung sekolah nanti mendaftarkannya kapan dan kemudian disesuaikan. Nah, tahun lalu itu di angka tanggal 1 sampai 9 November. Nah, tahun ini informasinya itu adalah di akhir Oktober. Nah, sehingga Bintang Pelajar juga membantu dulu tidak hanya di SNBT, tapi juga kita membantu juga anak-anak di TKA-nya. TKA. Sehingga nanti adik-adik juga akan mendapatkan informasi nanti belajar TKA-nya seperti apa, matematika wajib, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama kemudian beberapa mapel pilihan. Seperti itu. Nah, jadi proses ini beda dengan yang kita dulu ya. Kalau kita zaman dulu-dulu itu kan habis UN, kemudian langsung SBMPTN atau UMPTN namanya. Jadi adik perlu tahu juga ya. Jadi zaman bapak-bapak kalian dulu, ibu-ibu kalian dulu, yang dia mau kuliah,
Nah, kalau dulu namanya adalah PMDK kalau yang undangan. Jadi penerima mahasiswa yang diundang, inti begitu ya. PMDK. Kalau sekarang namanya adalah SNBP, Seleksi Nasional. Ya, SNBP itu adalah undangan. Nah, jalur prestasi itu ya. Jadi dari nilai dan sebagainya. Makanya ada nanti anak-anak yang masuk eligible dan sebagainya. Nah, kalau dulu namanya PMDK. Nah, kemudian dulu itu kita ada namanya ujian nasional, ada namanya Eptanas, ada kemudian namanya ujian akhir nasional dan sebagainya. Nah, tahun ini diganti dengan TKA modelnya. Nah, TKA. Jadi nanti adik-adik nggak perlu lagi nanti di akhir sekolah, di akhir tahun ajaran ada ujian-ujian nasionalnya nggak ada. Tetapi TKA ini mempengaruhi untuk anak-anak yang masuk ke jalur yang undangan salah satunya. Dan ini tidak hanya jalur undangan tapi juga adalah tentang sekolahnya seperti apa. Jadi legalitas sekolah lah, bukan legalitas sih sebenarnya, artinya bahwa mutu sekolah kelihatan dari nilai TKA. Jadi ya kalau bisa emang TKA itu berada pada tingkat-tingkat baik di provinsi atau di nasional. Seperti itu. Secara rata-rata nilainya ya. Nah, kemudian bedanya tahun ini, setelah masa-masa sekarang anak-anak gen ini gen apa? Kalian generasi apa sih? Gen Z ya? Gen Z kan? Nah, Gen Z. Kalau kita Gen X ya? Apa baby boomers? Baby boomers mah kakek-kakek. Nah, jadi untuk Gen Z ini, yaitu dibimbing oleh pemerintah adalah bahwa nggak dibebani nggak adanya ujian nasional, tapi diganti TKA. Bahkan ada 1 tahun yang nggak ada ujian nasional sama sekali, tapi ujian sekolahnya ada. Nah, makanya nanti SNBT ini nanti akan terjadi nanti di bulan April. Jadi masih banyak waktu untuk belajar sebenarnya habis TKA. Jadi TKA itu nanti di akhir Oktober. Nah, nanti SNBT itu kita nanti di April 2027 atau di awal Mei. Jadi setelah Ramadan, setelah Idul Fitri balik lagi ke pondok, kita belajar lagi. Seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan Abu Elviano gitu. Jadi nanti memang peta-peta perjalanan ini agak beda ya setiap tahunnya. Bahkan juga munculnya mapel-mapel pilihan tadi itu pengaruh terhadap mana PTN yang akan kalian pilih, terutama untuk anak-anak eligible. Jadi contohnya gini, kalau misalkan mau masuk kedokteran, nah maka mapel pilihan untuk TKA-nya itu wajib fisika dan kimia dan biologi. Nggak mungkin masuk kedokteran, tapi kalau ngambil fisika dan misalnya matematika lanjut misalkan, nggak bisa. Jadi harus kimia sama biologi. Nah, itu salah satunya. Atau masuk teknik misalkan. Nah, itu harus wajib fisika sama kimia. Seperti itu. Nah, ini yang harus dimantapkan. Mana mapel pilihan untuk TKA itu berpengaruh terhadap nanti PTN-nya mau kemana. Seperti itu. Nah, ini harus dipahami. Itu Abu Elviano mungkin. Terima kasih. Syukron atas penjelasannya. Boleh nyambung sedikit lagi? Mohon maaf Pak. Batas. Baik. Karena di chat banyak pertanyaan Pak, dan juga ada yang habis ini ada yang pakai mic juga. Oh, baik. Mungkin nanti jika ada masih waktu Pak ya, bisa nyambung lagi. Ya, mohon maaf Pak. Ya, sekarang. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya yaitu dari Bapak Abu Ahmad Sabil. Ya, Bapak, kepada beliau kami persilakan, ya, Abu Ahmad Sabil. Atas pertanyaannya silakan bisa disampaikan. Dibuka dulu Pak mic-nya. Belum. Nah, sudah. Tidak apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada suaranya? Atau belum? Halo? Sudah. Sudah Pak, silakan Sudah. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa Ustadz, saya mau bertanya. Nah, untuk pertama saya menyambut baik untuk bintang pelajar ini masuk ke Ibnu Taimiyah ya. Insya Allah Ananda semua dimudahkan untuk masuk perguruan tinggi sesuai harapan gitu ya. Pertanyaannya, apakah ini masuk apa namanya bahasa saya itu apa pengkayaan dari bintang pelajar ini apakah masuk untuk semua jurusan perkuliahan Ustadz? Contohnya di kesehatan atau teknik dan sebagainya, apakah itu sudah mencakup atau belum gitu? Itu Ustadz. Ya, Oh ada ya? Abu Ahmad Sabil ya. Eh, Iya. nanti teknisnya nanti pada saat pemilihan KPTN-nya, pada saat pendaftaran. Jadi pada saat pendaftaran itu nanti kita akan melibatkan tidak hanya santri saja, tapi juga wali santri untuk memutuskan mau masuk ke PTN mana nanti itu. Apakah dia di kesehatan, atau dia di teknik, atau dia di sosial. Tentu basic kita adalah berdasarkan hasil awal tadi ya, ada tes psikotes, meliputi IQ sama kemudian minat bakat, kemudian sama hasil-hasil TO dan sebagainya, direkomendasikan kemana. Nah itu yang nanti akan kita lihat di situ. Nah sehingga memang kita akan melibatkan orang tua untuk memutuskan nanti di pilihan mana, dan itu nanti ketika proses ini ketika mau ujung. Tapi proses itu bisa dilakukan di awal. Jadi ketika sudah memeta-metakan, sudah kelihatan warna cenderungnya kemana dan sebagainya, itu bisa konsultasi dengan kami nanti. Insya Allah akan kami bantu. Nanti yang sebelah saya nanti ininya nanti. PIC-nya beliau nanti. Jadi yang akan Apa? mengurusnya beliau. Itu Ustaz. Artinya mungkin ini masih secara umum ya tadi ya, Ustadz ya. Ya. Artinya materi-materi yang akan disampaikan adalah materi yang untuk masuk perguruan tinggi saja, tidak belum ada penjurusan gitu ya tadi ya. Oh iya, hanya untuk tes masuk perguruan tingginya. Tes masuk ke Apa? perguruan tingginya. Kalau nanti kuliah di sana nanti dengan beda tentunya. Bisa. Itu Mau nambahkan? Mungkin penambahan syukran sedikit Ustadz. ya. Jadi Ya. tes UTBK beberapa tahun belakangan ini itu semua materinya sama. Jadi tidak ada IPA dan IPS. Jadi digabung semua. Sehingga pembelajarannya nanti akan sama seperti itu semua materi-materinya. Jadi semua materinya akan sama karena tesnya di 7 mapel itu IPA dan IPS itu sama. Sehingga yang membedakan nanti pemilihannya kepengen ke teknik atau kesehatan itu di mana? Itu pada saat nanti kita berkonsultasi jurusan. Nah, dari berkonsultasi jurusan, hasil TO yang Ananda raih itu kira-kira cocok nggak dengan pilihan misalkan ke teknik PTN yang dibutuhkan? Atau misalkan pengennya ke kesehatan atau kedokteran, hasil dari tryout itu skornya cukup nggak untuk masuk PTN yang dibutuhkan begitu. Sehingga tesnya tuh sama semua untuk IPA dan IPS itu sama. Sehingga kita pembelajarannya bareng semua begitu. Kan kebetulan kalau di Ibnu Taimiyah itu ada jurusan agama dan yang IPA ya. Nah, itu materinya juga sama. Kita berikan materi UTBK semua. Begitu ya. Baru Ustadz, syukran. Baik, terima kasih atas jawabannya dan penjelasannya dari Bapak Sugiarto dan Adrian. Untuk selanjutnya kami baca ada chat ini Pak tentang pertama tentang biaya tadi apakah sudah all in semuanya? Sudah all in Pak ya? Untuk biaya yang tadi. Ya, untuk biaya alhamdulillah sudah all in semuanya dari awal sampai akhir. Untuk pertanyaan selanjutnya kapan dimulai? Agustus insya Allah ya. Ya, insya Allah Juli akhir. Oh ya, tanya. Jadi ada dari beberapa pertanyaan, ini saya gabung saja, bahwasanya ini adalah masuk di KBM. Jadi semua kelas 12 yang akan mengikuti program ini akan mendaftar setelah ini ya. Setelah mendaftar, maka nanti akan dimulai di akhir Juli ini atau mungkin di awal Agustus. Jadi di hari Senin dan Rabu insya Allah Ta'ala jadwalnya. Untuk
biaya, maka tadi ya sudah disampaikan bahwasanya ini bisa dicicil, diangsur 3 kali, 3 kali, 4 kali, Pak ya, 3 kali, ya. Karena apa? Adapun batasnya itu sampai Desember. Ya, jadi dari awal mendaftar sampai Desember diangsur 3 kali bisa. Ya. Selanjutnya tadi, apakah ini belajarnya online? Tidak ya. Jadi belajarnya seperti ya biasa di kelas, ya, dan langsung hadir dari bintang pelajar ini di MA Ibnu Taimiyah. Dan perlu diketahui bahwasanya yang akan hadir maka nanti gurunya sesuai dengan jadwal yang akan diadakan disusun. Dan gurunya insya Allah banyak Pak ya. Gurunya yang akan hadir tadi berapa ya? Ya, mapelnya ya. Jadi untuk masing-masing mapel nanti ada gurunya masing-masing. Untuk lokasi belajar di Banat ya, sama juga di Banat. Jadi nanti yang Banat yang mengajar adalah guru dari yang akhwat juga. Jadi untuk yang Banin, guru dari Ikhwan, yang Banat dari yang mengajar adalah akhwat ya, perempuan. Oh ya, boleh. Ya, bisa insya Allah. Atau mungkin nanti jika mapel-mapel tertentu yang mungkin uh, tidak tersedia atau mungkin ada jadwal di luar, bisa juga dari yang di Banat ini yang mengisi apa namanya dari pihak Ikhwan yang sudah bisa gitu. Ya. Baik. Untuk waktu pertemuannya tadi saya sampaikan 60 kali Pak ya. Ya. Ya 60 kali dan 90 menit per pertemuan. Untuk kontak tadi sudah di-share ya di chat. Ada kontaknya bintang pelajar yaitu atas nama Bapak Lukman ini ya. Ya, ya. Ada kontak di chat bagi yang ingin langsung detail informasi tentang BK ini bisa menghubungi kontak yang ada di chat Zoom yaitu 088 652 9356. Ya. Pertanyaan selanjutnya ya. Untuk pendaftarannya nanti nih lewat pondok pesantren kita yang mengkoordinir, nanti baru kita menyerahkan langsung sudah terkumpul ke bintang pelajar. Ada pertanyaan nih Pak, apakah perguruan tinggi yang dituju hanya untuk perguruan tinggi yang ada di dalam negeri saja? Kalau santri ada yang mau ke UIM, oh ini mungkin bisa saya yang jawab boleh ya? Ya jadi untuk bimbingan belajar ini ada 2. Jadi di Senin dan Rabu itu yang mengikuti bimbingan bintang pelajar bersama ya, bintang pelajar yang tidak mengikuti bimbel ini maka ya sebagaimana disampaikan ditanyakan oleh wali santri di sini ya bagi yang ikut ke UIM, Universitas Timur Tengah, LIPIA dan lain sebagainya ini juga ada ya ada bimbingannya. Ya, ada bimbingannya juga yang ke UIM, Universitas Timur Tengah, ke LIPIA ini sama-sama ya sama-sama di awal pembelajaran ini full di kelas 12 ini ada bimbingan belajar juga. Ya, demikian. Ya, baik. Yang terakhir ini ya sudah mau azan. Bisakah nanti dari pihak BP mengarahkan peluang untuk bisa pilih PTN, Pak? Selain memang sudah rezekinya gitu dari Allah SWT. Apakah bisa nanti dari pihak BP mengarahkan peluang-peluang jadi untuk memilih PTN-nya, Pak? Mungkin bagi yang belum tahu. Ya, baik. Kita sebenarnya nanti pas ATO dan sebagainya itu kita punya namanya itu 9 kuadran ya. 9 kuadran ini untuk menentukan anak-anak itu adik-adik ini ya, apa namanya? Apakah siswanya potensi berkembang
atau provinsi sedang, tinggi, unggul ya. Targetnya bagaimana? Nanti akan kita lihat. Jadi kalau misalkan potensi kita potensi biasa, tetapi target kita tinggi, nah ini berarti harus kita adakan konseling tentunya. Demikian juga kalau siswa adalah siswa unggul, kemudian targetnya rendah. Masa anak pintar cuma ngambil uncen misalkan ya, cendrawasih, kedokteran lagi cendrawasih, bukan melemahkan di uncennya ya, tetapi kan secara passing grade masuk ke uncen atau masuk ke di Papua itu rendah. Tapi anak-anak unggul ya cobalah UI misalkan, kedokteran UI. Atau misalkan ngambil ke mana dan sebagainya, atau UNPAD, Undip dan sebagainya, 10 PTN favorit lah. Nah sehingga nanti ketika proses belajar ini terjadi, TO ini sudah kita lakukan, nah pada saat TO itu nanti akan ketahuan tuh, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah maka bintang pelajar nanti laporan hasil TO itu muncul, Pak siapa tadi nanya? Muncul apa? Salah satunya adalah rekomendasi penjurusan. Jadi rekomendasi penjurusan. Nah, karena ada rekomendasi penjurusan tadi, nanti akan ada muncul dalam satu laporan kami itu, dari hasil TO itu kita rekomendasikan ke PTN mana, prodi mana, jurusan mana, dan sebagainya. Nah, sehingga tidak berhenti hanya sampai situ. Ketika sudah mantap, ya kemudian kita coba lagi pada hasil TO berikutnya, masih dengan PTN yang sama, masih sama nggak hasilnya, seperti itu. Nah, di samping kemudian nanti akan ada konseling ya, konseling. Jadi nanti akan ada bimbing konseling kami yang akan ngebantu untuk memantapkan pilihan masuk ke PTN mana nanti. Seperti itu. Baik, sepertinya sudah akan masuk waktu sholat zuhur. Kami cukupkan sampai di sini, dan bukan berarti juga ini selesai ya. Bagi yang belum paham dari santri maupun para wali santri masih bisa menghubungi kontak bintang pelajar atau bisa menghubungi lewat kami di MA Ibnu Taimiyah. Insya Allah apa yang belum dipahami, belum jelas, bisa lebih jelas insya Allah Ta'ala. Ya, jadi informasi ya, tadi di sini ada pertanyaan ITAF ya. Jadi insya Allah untuk bimbingan ada dari ITAF. Untuk biaya sekitar 3 jutaan ya. Itu. Ya, demikian. ITAF ada bimbingan yang lain. Ya. Jadi ITAF ini bimbingan yang ke Timur Tengah atau ke Libya. Ya. Jadi semua akan mengikuti bimbingan. Namun tadi ada pertanyaannya, ikut UIM dan ikut BP saja, dua-duanya sepertinya tidak bisa karena waktunya berbarengan. Ya, ya. Pilih salah satu. Ya. Jadi itu saja apa yang bisa kami sampaikan. Ada penutup Pak? Cukup. Cukup Pak ya. Ya. Saya tutup aja langsung Pak ya. Ya. Baik, terima kasih semuanya, para santri, santriwati, para wali santri, para wali santriwati. Ya, semoga apa yang kita ikuti di acara sosialisasi ini memberikan keberkahan, bisa memberikan ya, semangat, motivasi, memperoleh masa depan yang cerah bagi anak-anak sehingga akan terbayang ya untuk nanti cita-citanya. Ya sekali lagi jika ada yang kurang paham nanti bisa menghubungi pihak bintang pelajar atau melalui kami MA Ibnu Taimiyah. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum bisa dipersilakan, nanti bisa melalui tadi MA atau bintang pelajar. Ya, demikian acara sosialisasi bimbingan belajar dengan bintang pelajar. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf kami selaku penyelenggara jika ada kekurangannya. Semoga bisa dimaklumi. Terima kasih semuanya, terutama kepada Bapak Sugiharto dan Bapak Adrian atas kehadirannya. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.